Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah Ta'ala kita bisa lanjutkan kajian bacaan kita surat Maryam. Yang terakhir kita sudah sampai pada ayat ke-33. Pada kesempatan berikut ini insya Allah kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Itulah Isa putra Maryam. Qaulal haq, ucapannya adalah ucapan yang hak, yang benar. Alladzi fihi yamtarun, yang justru banyak manusia berbantah-bantahan tentang siapa dirinya. Padahal dia sendiri yang telah menjawab siapa dirinya dengan jelas dan tegas, dan itu diucapkannya dengan mukjizat dari Allah dalam kondisi dia masih bayi, dia bisa berbicara. Ya. Maka lillahi yattakhidha min waladin subhanah. Tentu tidak pantas, tidak boleh terjadi Allah memiliki seorang putra, seorang anak. Ya. Maha suci dia. Tidak mungkin dia mempunyai seorang anak. Bagi Allah, itu sebetulnya hal yang sangat mudah. Dia tinggal apabila mau menghendaki sesuatu, dia tinggal mengatakan kun. Ya, jadilah fayakunu, maka terjadilah apa yang dia inginkan itu. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku. Ya, Nabi Isa mengatakan Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Ya. Maka sembahlah dia. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Juga tetap akan terus terjadi perselisihan golongan-golongan, kelompok-kelompok di antara mereka. Ya. Jadi di antara kaum Nasrani sendiri, Bani Israel, ada beberapa kelompok, di antara mereka pun tidak punya pandangan yang sama. Qawailul ladzina kafaru fi masyhadin yaumin 'adzim. Fi masyhadi yaumin 'adzim. Maka celakalah bagi orang-orang kafir, ya, pada waktu mereka menyaksikan hari yang agung, hari yang besar, yang akan menceritakan, membuktikan semuanya bahwa apa yang mereka yakini adalah sebuah keyakinan yang keliru, yang salah. Ya. Asmi' bihim wa abshir yauma ya'tunana. Ya. Tajamkan pendengaran mereka. Ya. Wa abshir yauma ya'tunana, dan tajamkan penglihatan mereka. Ini maksudnya Allah akan membuat pendengaran mereka begitu sensitif, begitu kuat. Penglihatan mereka pun juga demikian, begitu tajam, begitu kuat, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi oleh mereka kebenaran itu pada akhirnya. Lakinil zalimun al-yauma fi dhalalim mubin. Tapi semua sudah terlambat. Hari ini keputusannya, hari kiamat maksudnya, bagi orang-orang yang zalim, mereka akan berada di dalam kesesatan yang nyata. Mereka tidak akan mendapatkan lagi kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Wa andirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Oleh sebab itu wahai Muhammad, ini kepada Nabi ayat ini, berilah peringatan kepada mereka, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, Bani Israel khususnya, dan kaum kufar Quraisy itu sendiri di Mekah,
pada hari nanti terjadi penyesalan, yaitu hari kiamat, di mana pada hari itu apabila telah ditetapkan satu perkara, siapa ashabul jannah, siapa ashabun nar, ya, maka semuanya sudah tidak ada gunanya. Wa fi ghaflatin. Saat ini mereka dalam keadaan lalai. Saat hidup di dunia, mereka dalam keadaan lalai. Wa hum la yu'minun. Mereka tidak beriman. Ya. Jadi beri peringatan mereka ketika di dunia ini tentang adanya hari kiamat yang nantinya akan menjadikan segala perkara menjadi jelas, dan ketika sudah Allah tetapkan jelas perkara itu, maka semuanya sudah tidak ada gunanya. Sekaranglah mereka ingat mestinya ketika mereka dalam keadaan lalai. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Sesungguhnya kami mewarisi bumi ini, ya, dan apa yang ada di atas bumi ini, wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah kembalinya mereka semua. Maksudnya Allah lah yang mewarisi kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki, yang Allah pilih, sehingga kota Mekah akhirnya nanti akan dipimpin oleh siapa, Madinah oleh siapa. Nah, dalam konteks ayat ini adalah untuk dakwah dan perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jemaah sekalian, kita dalami ayat demi ayat ini. Setelah kita ketahui kemarin, ya, bahwa, ya, dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam membuktikan sendiri, ya, tentang kebenaran apa yang terjadi pada dirinya, bahwa dirinya adalah seorang hamba, bukan seorang anak Tuhan. Ya. Allah menghendaki hal ini supaya ibu kandungnya sendiri yang saat itu sedang dalam keadaan terpukul, menderita, susah, baru saja melahirkan, itu mendapatkan serangan bertubi-tubi secara moral, ya, secara mental, ya, terpukul betul karena dituduh dia berbuat zina, dituduh sebagai seorang anak yang tidak tahu ingat tentang siapa keluarganya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, ya. Kok sampai terjadi begini pada dirinya? Maka ini untuk membuktikan bahwa ini adalah urusan Allah. Maka dengan izin Allah jualah akhirnya Nabi Isa alaihissalam diizinkan Allah bisa berbicara. Sehingga buat Maryam, ya, ini betul-betul menjadi penguat yang luar biasa. Bahwa apa yang dialaminya bukanlah sebuah kehinaan, bukanlah sebuah hal yang buruk, ya, pada kehidupannya, bahkan pada anaknya sendiri. Tapi ini adalah sebuah kemuliaan Allah yang sedang terjadi, dan Allah punya maksud dan tujuan melakukan ini semua. Kata-katanya jelas, ya. Nabi Isa mengatakan ketika masih bayi, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah, ya. Ini adalah bantahan sejelas-jelasnya kepada orang-orang Nasrani yang meyakini sampai pada hari ini Nabi Isa adalah anak Tuhan. Padahal jelas dia mengatakan qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka batallah keyakinan siapapun sampai pada hari ini yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan atau anak Allah, atau salah satu di antara tiga oknum, ya. Tiga akronim, al-ab, Bapak, al-ibn, anak, waruhul kudus, dan roh kudus, ya. Allah satu di antara tiga, tiga, satu, satu, tiga, itu begitu. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara terang dalam ayat yang ada di surah Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan atau yang meyakini bahwa Allah itu adalah salah satu di antara tiga oknum, ya. Kemarin juga kita sudah sampai kepada bahwa apa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam ini itu ada 6 pelajaran utama, ya, di mana ketika Allah
memunculkan kisah ini didahului dengan kisah Nabi Zakaria, ya, sosok nabi yang lain yang hidup bersama dengan Maryam, jadi pemeliharanya karena ponakannya Maryam itu, yang bertahun-tahun dia sampai usia yang lanjut belum punya anak, dan hampir dipastikan tidak punya anak karena istrinya mandul, dia sudah tua. Ternyata dengan izin Allah dia punya seorang anak akhirnya, yaitu Nabi Yahya. Bahkan Allah sendiri yang memberikan nama kepada Nabi Zakaria itu. Ya. Dan kata-katanya sama. Qala kadzalika rabbuka qala huwa alayya hayyin. Kepada Nabi Zakaria dikatakan, malaikat Jibril berfirman, mengatakan Allah telah berfirman bahwa hal yang demikian bagiku, kata Allah, adalah hal yang mudah. Membuat Nabi Zakaria sudah tua renta, istrinya mandul, punya anak, bagi Allah mudah. Ternyata ini hanyalah awal pendahuluan untuk Allah akan mengkisahkan tentang Nabi Isa yang akan lahir, yang menurut pandangan orang yang akalnya pendek lebih mustahil lagi karena terlahir tanpa seorang bapak. Tapi di ayat Al-Quran berikutnya itu dijelaskan, ya, penjelasan yang jelas, ya, sama dengan tadi kalimatnya ketika akan punya anak Nabi Zakaria itu dikatakan qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Ya, berkata Allah Tuhanmu wahai Maryam bahwa bagiku itu adalah hal yang sangat mudah. Melahirkan seorang anak tanpa ayah juga hal yang mudah bagi Allah, ya. Dan di ayat yang lain kita sudah singgung juga kemarin bahwa persoalan itu, ya, penciptaan Nabi Isa alaihissalam terlahir tanpa seorang bapak itu adalah hal yang bagi Allah justru lebih mudah dibandingkan penciptaan Nabi Adam. Makanya Allah mengatakan, ya, perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi kisahnya seperti kisah penciptaan Adam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya penciptaan tentang Nabi Isa ini, penciptaan Nabi Isa ini seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab. Bahkan Nabi Adam itu Allah ciptakan dari tanah langsung. Tsumma qala lahu kun. Dan Allah tinggal mengatakan kun, ya, yaitu jadi, fayakunu, maka jadilah makhluk manusia yang bernama Adam alaihissalam. Itu demikian. Nah, di ayat ini kembali Allah mengatakan kata yang sama itu. Ya. Diawali dengan keterangan begini. Dzalika Isa bin Maryam. Bisa kita yang pertama sekarang ayat 34. Dzalika, itulah. Nah, ini dalam bahasa Arab kata-kata dzalika itu kata-kata yang artinya menunjuk jauh. Kalau dekat itu hada. Dzalika itu jauh. Kata penunjuk jauh dalam hal ini bukan berarti kisah Nabi Isa jauh dari kita. Bukan berarti kisah Nabi Isa bertahun-tahun di atas kita. Bukan itu yang dimaksud. Tapi lebih kepada menunjukkan peristiwa tentang Nabi Isa ini adalah peristiwa besar. Peristiwa agung. Sebuah hal yang besar dan agung. Sebagai bentuk penghormatan, kita tidak membahasakannya ini. Ya. Itulah kisah Isa. Kisah yang sangat hebat. Nah, itu begitu. Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa, anak Maryam. Ya, jadi kalau dia sebut anak siapa? Jelas bahasa Quran. Isa ibnu Maryam. Satu-satunya manusia yang punya penyebutan bin, tapi tidak kepada bapaknya. Bin Maryam. Isa bin Maryam. Bukan bin bapaknya, kan tidak ada bapaknya. Jadi kalau disebut Isa bin Allah, anak Allah, itu satu perkataan kesyirikan. Itulah Isa, anak Maryam. Qaulal haq. Apa yang diucapkannya ketika dia masih bayi tentang dirinya itu, bahwa dia adalah seorang hamba dari Allah dan akan menjadi nabi dan rasul, akan menerima kitab nantinya, itu adalah ucapan yang benar. Yang benar itu.
Yang benar itu bukan seperti keyakinan orang-orang pada zaman ini atau pada zaman ketika Nabi saat itu sedang berdakwah dan berjuang. Ya. Alladzi fihi yamcarun. Memang ini adalah ucapan yang selama ini mereka saling bantah membantah. Ya, mereka saling apa namanya asalnya yamtaro itu yang dibuat mengada-ada sehingga mudah tidak dipercaya oleh yang lain. Ya. Inilah ucapan yang selama ini mereka ada-adakan, yang mereka berbohong, ya mengatakan itu adalah dari firman Allah ya, tentang Nabi Isa ini. Maka Allah katakan Isa ibnu Maryam, apa yang diucapkannya itulah yang benar. Inilah ucapan yang selama ini mereka berbohong, mengada-adakan atas nama kebenaran. Dia katakan Isa adalah anak Tuhan. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin. Karena mustahil bagi Allah dia punya seorang anak. Maha suci Allah. Kita ngomong dia punya anak aja itu sebetulnya kita takut mestinya. Ya. Tapi karena kita sedang lagi membahas, mengkaji, kita sampaikan itu. Allah mustahil, Allah tidak mungkin, tidak pantas, tidak layak. Ya. Karena kalau dia punya anak menunjukkan dia itu membutuhkan sesuatu. Orang punya anak itu sebetulnya dia membutuhkan sesuatu. Sesuatu apa? Ketika masih bayi, masih anak-anak, membutuhkan ketentraman hatinya bertambah. Kita kalau pulang kerja, pulang dalam kesibukan, dalam kelelahan, dalam kesibukan yang luar biasa, begitu kita pulang melihat anak kita, hati kita sejuk, kita tambah bahagia, tenang. Rasanya apa yang terjadi di kantor, yang terjadi di tempat di luar rumah kita itu sesuatu yang mudah dilupakan. Begitu kita melihat anak kita. Ini menunjukkan bahwa kalau Allah punya anak, dia membutuhkan sesuatu. Ini mustahil. Dan ketika kita sudah lanjut usia, ya, anak itu pun juga dibutuhkan untuk penolong kita. Mungkin kita jalan pakai tongkat, mungkin kita jalan pakai kursi roda, mungkin kita makan disuapin, mungkin kita banyak hal yang kita sudah tidak mampu lagi, nafkah mungkin dinafkahi oleh anak. Itu menunjukkan kita sudah hal yang tidak mungkin itu terjadi bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas kata Allah. Ini sama dengan penjelasan tadi di surat Ali Imran, ya. Inna mathala Isa ya ibnu Maryam kama tali Adam. Ya, inna mathala Isa kama tali Adam. Di sini dikatakan idza qadha amran, bagi Allah itu adalah apabila dia menghendaki sesuatu, dia ingin menetapkan sesuatu, idza qadha, dia maksud menetapkan sesuatu akan begini, akan begitu. Jadi ini, jadi itu. Dia tinggal mengatakan fa innama, sungguh hanyalah, fa innama ini menunjukkan sungguh tinggal begitu. Tinggal begitu saja. Begitu maksudnya. Apa? Tinggal mengucapkan kun. Jadilah. Kalau kita merasakan ucapan kun itu susah, walaupun kita merasakan ngomong kun, kan gampang Pak ya. Memberikan jembatan pemahaman antara apa yang ingin Allah sampaikan kepada keyakinan kita sesungguhnya. Allah tanpa mengatakan kun pun sebetulnya dia bisa mewujudkan sesuatu. Tapi supaya kita bisa paham, Allah katakan istilah kun, kalimat jadilah. Maka terjadilah. Jadi seperti istilah dalam sulap, perlu ada istilah pembukanya mengatakan abrakadabra, alakazam, apalagi simsalabim. Itu untuk menjadikan itu biar orang tahu ini terjadi. Padahal pesulap-pesulap nggak mengatakan itu pun itu bisa terjadi. Itu begitu. Begitu pula Allah nggak bilang kun pun sebetulnya terjadi. Jadi sebelum dia mengucapkan kalimat kun, apa yang dia inginkan sebetulnya sudah bisa terrealisasi. Tapi ini sudah menjadi bahasa Al-Quran ya untuk penjelasan buat kita supaya kita jadi lebih mudah memahami bahwa Allah tinggal mengatakan kun, kalimat yang sangat gampang, sangat mudah. Semudah kita berkedip, semudah kita ngomong a, itu begitu sekali kata a, itu begitu kun, itu terjadi. Nah itulah yang dimaksud bahwa Allah itu dengan gampangnya melakukan itu semua.
Dalikal qaulul haq fi Isa bin Maryam la ma yasifuhu bihin nasara min annahu ibnullah. Ucapan Allah mengatakan itulah ucapan yang hak, apa yang diucapkan oleh Nabi Isa sendiri tentang dirinya, itu tidak seperti apa yang diucapkan oleh kaum Nasrani bahwa Isa adalah anak Allah. Awil Yahud min annahu ibnu zina, atau seperti ucapan dan keyakinan orang-orang Nasrani yang menganggap Isa itu anak zina. Tolong digaris bawahi, yang menganggap dia mulia sebagai anak Tuhan itu orang Nasrani. Tapi yang menganggap dia hina, dia pantas bahkan dibunuh, itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi tidak menghormati Isa, malah menganggap dia anak zina, anak yang pantas untuk dibunuh. Itu begitu. Kemudian wayashukuna fi amrihi wayamtarun. Ya. Dan ini sebetulnya apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka selama ini membuat orang yakin Allah itu punya anak, anaknya adalah Nabi Isa itu sendiri. Ini terbantahkan, ya, dengan ucapan yang demikian itu. Ya. Dengan ucapan Nabi Isa bisa berbicara pada waktu beliau masih bayi. Wa ma yanbaghi lillahi wa ma yajuzu lahu an yattakhidha waladan. Tentu tidak pantas bagi Allah, ya. Dan bukan modelnya Tuhan kita, sifatnya yang Maha Agung, Maha Suci, Maha Berkehendak itu tadi, dia memiliki seorang anak. Subhanahu faqad tanazzahu anil walad wasyarid. Maha Suci Allah, dia terlepas dari kemungkinan punya anak, dari kemungkinan disyarikatkan, dipersamakan dengan apapun. Lianna ittihadal walad min sya'nil ajiz ad-da'if. Karena ketika ada satu pemahaman seseorang ingin punya anak, maka itu menunjukkan makhluk itu makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Yang tadi saya sampaikan, dia bergantung kepada anak nantinya. Al-muhtaj alladhi la yaqdiru ala syai', yang berarti dia sosok yang memiliki kebutuhan lain, ya, yang diperlukan dengan keberadaan anak yang dilahirkannya. Wa yahtaj ila nasirin wa mu'in, yang berarti pula dia membutuhkan kepada sosok yang nanti akan menjadi penolong dia, pembantu dia, yang memberikan banyak bantuan kepada dirinya. Ammal qadir al-ghani, adapun Allah sebagai zat yang maha kuasa, maha berkehendak, al-ghani, maha kaya, alladzi yaqulu lisyai' kun fayakun. Dialah sosok yang tinggal mengatakan kalimat kun, maka terjadilah hal itu. Fala yahtaj ila ihbalil unsa liittikhadil walad. Bahkan Allah sebetulnya tidak memerlukan seorang wanita untuk hadirnya seorang anak. Sebetulnya Allah bisa saja tanpa Maryam memunculkan Nabi Isa lagi. Bagaimana Allah pernah memunculkan Nabi Adam alaihissalam. Semua ini adalah hanya jalan supaya ada cara lain kita lebih mudah untuk meyakini ini adalah kebesaran Allah. Kalau terjadi lagi penciptaan Nabi Isa seperti penciptaan Nabi Adam, terlahir tanpa bapak, tanpa ibu, tiba-tiba muncul, mungkin lebih kaget lagi semua manusia. Maka ada jalan yang Allah buat tetap melalui kehamilan seorang ibu. Kehamilannya tetap berjalan 9 bulan, nah 10 atau 11 tidak diterangkan Nabi Isa berapa bulan, ya. Yang jelas proses kehamilan itu terjadi. Lalu kemudian proses melahirkan juga terjadi, sakit, ya, itu dialami oleh Maryam, ya. Dan kemudian keadaannya yang lemah sampai akhirnya Allah bantu dengan kekuatan, ada air di bawahnya, kemudian dia tinggal minum, ada buah rutop yang mudah, yang kalau dia makan membangkitkan kembali kekuatannya, ya, memulihkan energinya, itu begitu. Dan kemudian secara mental ketika dia merasa terpukul melahirkan seorang anak tanpa seorang suami, dia tinggal mengatakan dengan isyarat karena disuruh berpuasa. Oh ya, kemarin juga belum saya singgung bahwa Maryam ini ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam,
Dan ketika dia sedang beribadah di tempat di bagian dari Baitul Muqaddas itu, dia sudah dalam keadaan di khidbah, bertunangan. Jadi ada tunangannya, dalam beberapa tafsir disebutkan namanya Yusuf. Ya. Jadi Maryam ini sudah punya tunangan. Tapi tunangan di zaman dulu itu jauh berbeda dengan tunangan pada zaman ini. Tunangan zaman dulu cuma sekedar disampaikan akan dilamar, akan dinikahkan dengan anak namanya ini, sudah, dan tidak pernah ketemu lagi. Jauh dari kemungkinan mereka bisa bertemu. Makanya kita harus paham, khitbah atau lamaran itu sebetulnya adalah hanya al-wa'du lizuwaj, hanya sebuah perjanjian untuk menuju kepada pernikahan. Bukan pernikahan itu sendiri. Jadi orang kalau sudah dikhitbah, itu bukan berarti boleh bersama. Ini sekarang lagi model ini, anak-anak muda di zaman sekarang, kalau sudah khitbah, bertunangan, sudah mulai foto-fotoan berdua, sudah mulai jalan gandengan, sudah mulai jalan berdua, bahkan sudah bisa foto-foto pre-wedding, dengan saling menatap, dengan bergandengan, saling berpelukan, dan segala macam, untuk supaya menjadi bagian dari foto-foto sebelum dia menikah. Ini tidak benar. Ini tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam, orang baru bisa dianggap bisa bersatu, ya, itu setelah sah sebagai pasangan suami istri. Ya. Jadi kalau khitbah itu lamaran hanya baru al-wa'du lizuwaj, baru janji untuk menikah atau perjanjian untuk menuju kepada pernikahan. Baik, jadi karena itu pun juga nggak mungkin kalau dituduh Yusuf, Yusufnya di mana, Maryamnya di mana, itu begitu. Jadi pokoknya betul-betul tidak ada kemungkinan ke arah itu. Maka dengan izin Allah akhirnya yang menjawab semua itu adalah Nabi Isa alaihi salam sendiri. Ya. Jadi wa mimma amara bihi Isa qaumahu wa huwa fil mahdi anna ya akhbarahumullah ya rabbuhu ya annahu rabbuhu wa rabbuhu, bahwa di antara apa yang disampaikan oleh Nabi Isa ketika dia dalam mahdi, dalam buayan atau dimaksud dalam bayi itu adalah salah satunya pemberitahuan kepada semua orang bahwa dia ini adalah hamba Allah, Allah Tuhannya, dan Allah Tuhan mereka semua. Jadi Allah Tuhan mereka, yang Yahudi yang hendak yang menuduh dia anak zina, maupun mereka yang Nasrani yang beranggapan nantinya dia adalah anak Tuhan. Fal yufarriduhu bil ibadah wa tauhid. Justru dia secara tidak langsung ngajak kepada semuanya yang hadir pada waktu itu, hendaklah kalian semua hanya beribadah menghamba kepada Allah saja. Bukan kepada aku bukan siapa-siapa. Aku hanya hambanya, hamba Allah. Fa inna hadha huwa ad-din al-qawim alladhi la i'wajaj fihi. La i'wijaj fihi. Karena sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah ajaran agama yang lurus, agama yang benar, agama yang tidak ada kecondongannya, mencongnya, ya bengkoknya kemana-mana. Betul-betul lurus. Ya. Faqauluhu ta'ala, lalu ucapan Allah yang mengatakan wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Nah, maka ucapan Allah dalam ayat itu mengatakan sesungguhnya Allah, ya, ucapan Nabi Isa dalam konteks itu mengatakan sesungguhnya Allah adalah Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian semua, fa'buduhu, maka kalian adalah sembahlah dia. Hadza min kalami Isa bin Maryam hakahu anhul Quran al-azim. Inilah yang disampaikan oleh Isa anak Maryam yang diterangkan oleh Al-Quran pada ayat-ayat yang lain. Ya, jadi Nabi Isa selalu dakwahnya adalah Allah Tuhanku, Allah Tuhan kalian semua, dan beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah saja. Kemudian kita lanjut, wa ba'da hadza taqrir as-sati al-wadih, setelah penjelasan yang begitu gamblang terang bahwa Nabi Isa sendiri memberikan pengakuan sejelas-jelasnya dia adalah hamba Allah, ya. Ini adalah ucapan yang agung, ucapan yang terhormat, dan apa yang selama ini diyakini oleh orang kafir
kaum Nasrani itu adalah yang mengada-ada, bahwa bagi Allah adalah tinggal mengatakan kun, yang sudah jelas seperti itu. Berikutnya Allah katakan begini, ya. Fakhtalafal ahzabu min baini fawailul lil ladzina kafaru min masyhadi yaumin 'adzim asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinidh zalimuna al-yauma fi dhalalin mubin. Maksud dari ayat ini adalah banyak kelompok-kelompok, banyak sekte-sekte, ya, sampai pada hari ini dari kalangan orang ahli kitab, ya, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, itu sampai hari ini masih berdebat, berbeda-beda pendapat tentang bagaimana status Isa anak Maryam ini. Anak Tuhankah? Anak haramkah? Anak zinakah? Kalau dia Tuhan, Tuhan dalam proses yang seperti apa? Betulkah dia yang disalib? Atau yang salib itu adalah yang diganti yang lain? Karena di antara mereka juga tidak dalam satu pemahaman yang bulat, ya, istilahnya yang sama. Itu yang dimaksud. Ikhtalafa firaqu ahlil kitab fi amri Isa. Telah berbeda-beda pendapat, ya, kelompok-kelompok ahli kitab tentang perkara Nabi Isa alaihi salam ini. Wasaru ahzaban mutafarriqina fi. Bahkan mereka menjadi kelompok-kelompok yang berpecah belah. Itu yang kata Nabi, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi berpecah belah, berkelompok-kelompok, saling kafir, mengkafirkan, salah menyalahkan, sampai menjadi 71 golongan. Ya. Kemudian orang-orang Nasrani berpecah belah sampai menjadi 72 golongan. Ya. Saling mengkafirkan, saling menyalahkan, ya. Dan tajam perbedaan pendapat di antara mereka. Faminhum man yaz'amu annahu ibnullah. Di antara mereka ada yang meyakini Nabi Isa adalah anak Allah. Wa minhum man yaz'amu annahu ibnu zina. Dan di antara mereka ada yang meyakini Isa itu adalah anak zina, anak haram. Fawailul lahum min syuhudiha lil hisab wal jaza. Celakalah bagi mereka semua, ya, yang memiliki pandangan yang semacam itu. Ya. Nanti pada hari penghisaban, pada hari pembalasan, mereka akan menyesali semua apa yang mereka yakini seperti itu sebagai sebuah kekeliruan. Fi dzalikal masyhad al-fazi' alladhi yashhaduhu ats-tsaqalan al-insu wal jin. Satu pemandangan yang hebat nantinya akan muncul di hari kiamat, yang menyaksikannya adalah dua kelompok manusia, dua kelompok makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam hidup mereka, yaitu jin dan manusia. Al-ins wal jin. Wa tashhaduhul malaikah. Saksinya adalah para malaikat. Di malaikat melihat, ya, ketika Allah mempertanyakan semua ini kepada manusia dan mempertanyakan semua ini kepada golongan jin. Kata malaikat adalah saksi-saksi yang berdiri menyaksikan penghakiman terhadap kita umat manusia ini. Wa ma'na qauluhu ta'ala asmi' bihim wa abshir yauma ya'tunana. Maksudnya adalah ma asma'uhum wa absaruhum fi dzalikal yaum al-'asib. Fahiya sighah ta'ajjub min halihim. Wa ka'annahu yaqul ma a'jabu halihim la yasma'una wa la yubsirun. Hina yakunu sam'u wal basar sabilan lil huda wan najah fid dunya. Wa hum asma' syai' wa absar syai'. Hina yakunu sam'u wal basar wasilah lil khizyil wal 'ar. Ya. Jadi maksudnya dalam hal ini, pada hari itu yang terjadi pada diri mereka, penglihatan dan pendengaran mereka itu dibuat oleh Allah tajam betul, kuat. Pendengaran, penglihatan. Yang dulunya waktu di dunia
pendengaran dan penglihatan mereka itulah yang menjadi instrumen bagi mereka untuk sebetulnya eh, memudahkan mereka untuk bisa menemukan hidayah, menemukan jalan kebenaran, ya, petunjuk Allah. Dan itu tidak mereka lakukan di dunia. Seolah-olah mereka tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan ketika di dunia untuk menerima dakwah dari Nabi Isa atau menerima pengakuan Nabi Isa itu sendiri. Ya. Mereka seperti tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran. Maka pada hari itu, di hari kiamat, dipertajam oleh Allah pendengaran mereka, penglihatan mereka. Mereka punya pendengaran, mereka punya penglihatan. Tapi sudah untuk menyaksikan penghakiman dari Allah, hisab dari Allah. Yang tentu pada hari itu sudah tidak ada lagi gunanya bagi mereka. Justru pada hari itu, pendengaran dan penglihatan mereka menjadi sebab, ya, hal yang menjerumuskan dan menjatuhkan mereka. Kenapa? Karena pendengaran dan penglihatan mereka itulah yang nanti akan menjadi saksi dari apa yang mereka yakini ketika mereka hidup di dunia. Ya, itu demikian. Jadi maksudnya pendengaran dan penglihatan mereka yang dulunya di dunia mestinya berfungsi untuk menjadi jalan sebab mereka mendapatkan dan menemukan kebenaran, ya, menerima kebenaran, tapi justru itu tidak mereka lakukan. Mereka punya hati tapi tidak merasakan, mereka punya pendengaran tapi tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah, mereka punya penglihatan tapi tidak untuk melihat ayat-ayat Allah, melihat kebenaran itu sendiri waktu di dunia. Maka hari itu di akhirat lihat Allah jadikan pendengaran mereka itu begitu kuat dan tajam, ya, supaya mereka melihat dan merasakan betul-betul hari itu hari penghakiman yang luar biasa. Nah, bahasa gampangnya buat kita, supaya mereka lebih merasakan penderitaan itu begitu sangat hebat bagi mereka. Kalau pendengarannya biasa saja, mungkin ya itu biasa saja. Ini dipertajam oleh Allah. Dulu waktu di dunia, ya, nah, lakin zalimuna fi hadhihi dunya fi dhalalin wadih bayyin. Nah, mereka waktu di dunia dulu itu dalam kesesatan yang terang, yang jelas. La yasma'un, wala yubsirun, wala yaqilun. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak berakal, tidak berpikir maksudnya. Ya. Jadi pada hari ini, maksud pada hari ketika dakwah itu terjadi di dunia, ajakan Nabi Isa, kalau umat Nabi kita Muhammad, ajakan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy, semuanya tidak diindahkan. Seolah pendengaran dan penglihatan mereka tidak ada. Mereka tidak mendengar, tidak melihat. Nah, di akhirat nanti yang terjadi sebaliknya, Allah jadikan itu tajam dan membuat mereka merasakan azab Allah yang kuat. Kemudian sesudah keterangan ini tentang sikap al-fujjar, orang yang durhaka, akan mengalami kehinaan nanti di hari kiamat, ya. Karena sebetulnya azab itu yang paling dahsyat buat orang yang merasakan azab bukan azabnya itu sendiri. Kalau kita renungkan, ya, sebetulnya adalah penghinaan Allah dengan azab itu yang paling membuat menderita. Makanya bapak-bapak, para jamaah mungkin ingat ada doa begini waktu di surah Ali Imran, itu ada kalimat Rabbana, ada pengakuan dari ulul albab yang mengatakan Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Allah, sesungguhnya orang yang engkau pastikan akan masuk ke dalam siksa api neraka, itulah orang yang engkau hinakan. Dan kita berdoa ulul albab itu wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan kau hinakan kami nanti di hari kiamat. Itu karena penghinaan ini maksudnya adalah dipermalukan. Nah, begitu. Dihinakan oleh Allah. Itu lebih dahsyat daripada azab itu sendiri. Kalau azab dari Allah memang sudah jelas menyakitkan dan azab yang pedih, azab yang kuat. Tapi ketika di azab itu sendiri, sebetulnya Allah mempermalukan mereka, menghinakan mereka sebagai orang-orang yang dulunya punya penglihatan, punya pendengaran, dulunya orang gede, orang hebat, di akhirat sudah nggak ada gunanya semuanya itu. Oleh sebab itu, ya, kita jangan heran kalau terjadi dalam kenyataan hidup sehari-hari, ada orang yang mungkin disiksa, diazab oleh orang lain, oleh manusia, katakanlah para penegak kebenaran, diazab, disiksa oleh penguasa-penguasa zalim, seperti imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya, Imam Hambali pernah mengalami siksaan pada zaman ketika mereka hidup, pernah mereka dipenjara,
Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam lebih senang dia masuk ke dalam penjara daripada dia di luar, ya, dengan segala macam kedua macam-macam yang dibuat-buat oleh raja, dia menggoda istrinya dan segala macam, dia lebih senang di penjara. Nah, hal yang dialami di penjara yang mungkin buat kita adalah sebuah penderitaan, sebuah siksaan, itu eh, di atas kemuliaan saat itu, ya, seperti Buya Hamka misalnya di penjara, itu di atas kemuliaan. Penderitaan, azab, siksa di atas kemuliaan itu tidak ada apa-apanya. Tetap orang itu akan kuat merasakannya. Nah, berbeda dengan azab yang itu adalah untuk mempermalukan dirinya. Jadi kita harus lebih kuat memahami, dipermalukan Allah, dihinakan Allah jauh lebih kita takuti ketimbang kita menderita atau mendapatkan kesulitan sedikit sedikit. Oleh sebab itu nanti dalam konteks kita di zaman sekarang ini lagi soal kekuasaan, soal kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan dan kekuasaan itu bukanlah segala-galanya. Bukanlah menjadi sebab Allah memuliakan seseorang. Dalam surah Ali Imran itu dikatakan, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ya Allah, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Kau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Kau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Kau kehendaki, Engkau hinakan orang yang Kau kehendaki. Biadikal khair, di tangan Engkau lah segala kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu tidak identik dengan kemuliaan. Boleh jadi orang itu berkuasa, orang itu memimpin, orang itu menang. Tapi karena diperoleh dengan cara-cara yang curang, cara-cara yang tidak benar, sesungguhnya orang itu sedang mendapatkan kehinaan, ya, dari Allah. Kita tinggal nunggu tanggal mainnya kapan. Ketika dia sampai di puncaknya tertinggi, akan Allah jatuhkan serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Nah, bisa terjadi begitu. Dan buat kita, boleh jadi kalau kita belum mendapatkan kemenangan, belum mendapatkan kepemimpinan, belum ada orang yang kita inginkan itu jadi pemimpin, dapat kekuasaan, belum tentu kita itu adalah orang yang hina. Boleh jadi kemuliaan itu justru pada diri kita ketika kita sedang dalam keadaan menderita, dalam keadaan kalah. Justru ketika kita menderita, kita kalah, kita nggak punya apa-apa sekarang ini, kita rajin ibadah, kita ke masjid, kita berdakwah, kita bekerja sama, kita sholat berjamaah dengan baik, kita saling tolong menolong, bantu membantu, saling bisa bersedekah, saling bisa beramal-amal soleh yang banyak. Itu ketika kita dalam kondisi yang kita katakanlah bukan dalam posisi yang kuat, posisi yang sedang menjadi pemimpin atau menjadi penguasa. Nah, inilah yang sebetulnya sedang Allah terangkan dalam konteks ayat ini. Jadi apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berkeyakinan Allah itu punya anak, ya, seperti keyakinan orang Nasrani seperti itu disampaikan dalam hal ini bahwa itu adalah sebuah hal yang nanti di akhirat akan mereka rasakan azabnya, dan azab itu untuk menghinakan mereka karena mereka berani-beraninya menganggap Allah itu punya anak. Jadi kalau sudah dihinakan Allah juga diazab, ya, itu azab itu betul-betul azab yang sangat luar biasa. Ya, kita dipermalukan dengan disiksa, dipermalukan dengan dibikin enak saja, katakanlah dipermalukan, tapi dikasih harta yang banyak, tapi dipermalukan, kasih tahu tuh, lihat tuh, semua itu orang-orang korupsi, itu orang-orang koruptor, itu semuanya misalnya. Itu aja kita mungkin malu. Dan bagi orang yang punya rasa malu, tentu dia tidak mau seperti itu. Yaitu sebab itulah malu itu adalah bagian dari iman. Jadi kata-kata apa namanya, absyir bihi wa asmi' dalam ayat itu untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka alami dalam azab Allah di akhirat itu adalah hal yang dahsyat yang akan mereka rasakan. Lalu kemudian Allah mengatakan tadi faktalafal azab, ya, sudah, wa andirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ya. Allah katakan kemudian dalam ayat ini, ya,
berilah peringatan kepada mereka wahai Muhammad. Nah, ini kepada Nabi, ya, Nabi kita. Beri peringatan kepada orang-orang kafir itu, baik orang kafir musyrik yang ada di Mekah maupun orang Yahudi dan Nasrani nantinya yang ada di Madinah. Saat itu ini masih konteksnya di Mekah ya. Yaumal hasrah, pada hari nantinya terjadi ya penyesalan mereka semua. Ya. Itu kudial amru, ketika perkara sudah Allah tetapkan. Jadi siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, ya semua menyesal. Ya. Ketika sudah terjadi hari penyesalan itu, yang penyesalan itu terjadi ketika Allah sudah menetapkan sesuatu. Ya. Yang Allah tetapkan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dahulu sudah diingatkan oleh Rasulullah berulang-ulang. Tapi waktu di dunia mereka lalai, mereka tidak beriman, mereka tidak mengindahkan dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya dalam kalimat ayat ini. Jadi berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan yang akan terjadi pada mereka-mereka yang di dunia ini tidak benar keimanan dan keyakinannya. Ya. Inna nahnu narithul ard. Maksudnya kami akan memberikan warisan bumi ini, maksudnya kekuasaan ini kepada orang-orang yang kami pilih. Nantinya maksudnya engkau dalam berdakwah dan berjuang ini akhirnya akan Allah menangkan, akan Allah berikan kekuasaan itu. Wa man 'alaiha, dan apa yang ada di atas bumi ini nanti engkau lah yang akan mengelolanya, engkau lah yang akan mengurusnya kehidupan di negeri itu, ya. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah akan kembali mereka semua. Nah, jadi ayat ini ditutup ya sampai yang ayat 40 ini dengan penjelasan bahwa apa yang terjadi pada kehidupan Nabi dan para sahabat pada waktu itu yang sedang menghadapi orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah, kafir Madinah maupun di Madinah yang Yahudi Nasrani. Karena ayat ini turun di di Madinah. Menghadapi orang-orang kafir, tapi tekanannya bukan lagi tekanan Nabi seperti di Mekah, tekanan siksaan, tekanan azab itu bukan begitu lagi, tapi tekanan adalah tekanan pemikiran, tekanan pemahaman bahwa seolah-olah Yahudi ini dan Nasrani ini adalah orang lama, kayak kita bahasa kita itu, ini orang lama, orang dulu yang pasti bertuah, pasti apa yang mereka yakini itu kebenaran. Ya, karena mereka lebih dulu banyak tahu, lebih dulu banyak baca kitab. Maka apa yang mereka yakini itulah kebenaran. Nah, disinilah Nabi akhirnya diyakinkan oleh Allah, jangan bosan, tetap beritahu mereka apa yang mereka yakini adalah keliru, dan pada akhirnya nanti Allah akan mewarisi bumi ini dan apa yang ada di atasnya untuk orang-orang yang beriman, dan mereka akan kembali kepada Allah. Artinya mempertanggungjawabkan semua apa yang mereka perbuat. Demikianlah barangkali para jemaah, kita batasi sampai dengan ayat yang ke-40 ya. Ini sampai kepada kisah ujung dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Nanti di ayat 41 sudah kita masuki kisah Nabi Ibrahim. Ya, memang di kisah dalam surat Maryam ini ada kisah nabi-nabi, dan kisah Nabi Ibrahim diceritakan, nanti kita akan sampai ke sana. Itu bukan berarti kisah yang terpisah. Justru nanti akan ada hubungan dengan kisah Isa itu sendiri. Siapa Isa? Isa adalah bagian dari anak turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan sampai ke situ. Siapa itu orang Yahudi? Mereka juga adalah bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sendiri. Makanya Nabi Ibrahim berikutnya nanti akan dikisahkan mulai dari ayat 41. Mari kita sama-sama berdoa ya. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau memberikan kepada kami hidayah iman Islam ini dan kebenaran ini kepada kami. Berikanlah selalu kepada kami rahmatmu, petunjukmu, agar kami dapat tetap di atas petunjuk itu. Engkaulah zat sebaik-baik pemberi, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, para jemaah sekalian semuanya, ya, mudah-mudahan sehat selalu kita ya. Ya. Yo, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Apa kabar? Ya Pak Nur. Terima kasih Pak Idam. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gun. Apa? Apa nih apa ini?